Pasien dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran akan dilakukan latihan mengontrol halusinasi dengan teknik menghadir. Selamat pagi Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafi Nur Hasanah. Di sini saya perawat yang bertugas pada si pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2. Ya, jadi di sini saya akan merawat Ibu. Sebelumnya boleh sebutkan nama lengkap Ibu. Nanda Rizka Valentina. Baik, biasanya lebih suka dipanggil siapa ya Bu ya? Nanda. Baik, Ibu Nanda ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Kurang enak ya. Baik, menurut data dari rekam medis yang saya baca, Ibu itu mendengar suara-suara yang mengganggu Ibu ya. Apakah itu benar Ibu? Nah, Baik, untuk sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui kenapa sih kok bisa Ibu mendengar suara-suara itu? Apakah Ibu tahu penyebabnya? tiba-tiba suaranya tuh datang-datang gitu loh. Gitu, jadi nggak tahu ya? Tahu. Belum tahu ya. Seberapa sering sih Ibu mendengar suara yang mengganggu Ibu itu? Sekarang sering gitu loh, sering kayak tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba datang gitu ya Bu ya. Kalau suara itu datang, berapa lama sih suara itu terdengar Ibu? Biasanya sekitar kayak cuma berapa kata aja gitu. Jadi cuma sebentar nih. Baik, seberapa keras Ibu suara itu terdengar? Ibu merasakan? Rasanya tuh semakin didengar tuh semakin keras tuh kayak jadi lebih jelas gitu loh. Iya, jadi lebih keras ya kalau Iya. dengerin lagi. Baik, apakah Ibu bisa mengetahui atau Ibu yakin dari mana sih suara itu berasal Ibu? Atau dari telinga mana? Atau dari atas? Atau dari bawah gitu? Kayak dari luar Luar. Ya. Jadi Ibu sudah yakin ya kalau suara itu dari luar? Iya. Ibu atau dari dalam diri Ibu sendiri? Dari luar kayak ada yang ngomong dari luar gitu. Tapi saya nggak lihat orangnya siapa. Iya, jadi Ibu yakin suara itu dari luar ya Bu ya? Iya. Bukan dari diri sendiri ya? Iya. Ya, kalau menurut Ibu, seberapa besar sih suara yang didengar itu tuh bersifat negatif atau itu tuh mengganggu Ibu gitu? Seringnya negatif gitu loh, kayak dia seringnya negatif kayak dia tuh ngecek-ngecek saya gitu loh gitu. Kalau boleh tahu isi dari suara itu apa ya Bu ya? Jangan tuh bilang kayak kamu jelek, kamu jahat gitu. Gitu. Iya. Iya, seberapa tidak nyaman Ibu mendengar suara itu? Nggak nyaman, ya nggak nyaman banget lah, pokoknya kayak tegang gitu, kayak nggak bisa dialihin gitu loh. Jadi suara itu mengejek Ibu, mengganggu Ibu dan Ibu merasa tidak nyaman ya? Iya. Tidak nyaman, dan apakah itu juga mengganggu aktivitas Ibu dalam sehari-hari? Iya ganggu soalnya kan jadi nggak bisa konsentrasi, kayak suaranya tuh keras banget, terus Iya. kayak ngalahin suara-suara yang orang lain gitu. Jadi mengganggu aktivitas Ibu ya? Iya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana sih cara untuk mengontrol halusinasi atau suara-suara yang mengganggu Ibu itu? Apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu ya Bu ya? Baik Ibu, jadi di sini saya akan mengajari Ibu, kita belajar bersama ya Bu ya, terkait bagaimana sih cara kita untuk mengontrol halusinasi atau suara-suara yang mendengar atau suara-suara yang terdengar itu. Nah di sini ada beberapa cara Ibu, ada yaitu yang pertama itu ada hati, kemudian berbicara dengan orang lain, kemudian aktivitas fisik atau melakukan aktivitas, kemudian ada minum obat. Ibu mau yang mana dulu Ibu? Yang gampang yang mana? Yang gampang dulu. Yang menghadap dulu aja gimana? Ya, baik. Kalau ini, Ibu mau berapa lama ya untuk pertemuan kali ini? 10 menit atau 15 menit mungkin? 15 menit aja. 15 menit ya. Baik, untuk tempatnya di sini atau mau di mana Ibu? Saya mau di sini aja. Di sini aja, baik. Kemudian untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan, apakah Ibu sudah tahu ya? Belum ya. Jadi yang pertama itu ada komitmen ya Bu ya. Jadi Ibu berkomitmen dan berkemauan untuk belajar terkait bagaimana sih cara menghadapi itu atau cara mengontrol halusinasi itu. Kemudian juga waktu dan juga tenaga juga Ibu, dan selanjutnya kesehatan mental Ibu. Apakah Ibu sudah? Cuma itu aja. Iya. Ya, mau. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sudah paham apa sih atau sudah tahu apa sih terkait teknik menghadap itu? Sudah paham? Belum. Jadi teknik menghadap itu adalah cara menolak atau memarahi suara-suara yang terdengar Ibu. Jadi nanti ketika Ibu mendengar, Ibu memarahi suara itu seperti itu. Kemudian untuk tujuannya agar Ibu
lebih berkuasa terkait berkuasa dari suara-suara yang ibu dengar. Jadi ibu tidak dikendalikan oleh suara itu, tapi ibu mengendalikannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukannya. Apakah ibu sudah paham? Sudah tahu? Belum ya? Baik, saat ini akan saya praktikkan dulu ya Bu ya. Nanti ibu bisa mengulanginya. Jadi ketika nanti ibu mendengar suara-suara yang mengganggu ibu, suara-suara yang mengejek ibu bisa memarahi atau menolak dengan tegas ya Bu ya, dan sambil menutup telinga. Nah, ketika ibu sendiri ibu bisa sambil bilang, pergi, kamu bukan suara asli, aku tidak mau dengan kamu. Contohnya kayak gitu ibu. Nah, tapi ketika ibu sedang berada di keramaian, ibu bisa mengatakannya dalam hati. Apakah ibu bisa paham? Ya, boleh coba dicobakan nih ibu. Kalau misalnya suara kejadian itu harus ditolak ya kan? Iya. Ditolaknya dengan kayak pergi gitu. Kalau misalnya ada orang berarti ngomongnya di hati. Kalau misalnya lagi sendiri boleh ngomong langsung. Iya. Baik, ibu sudah paham ya Bu ya? Baik sekali. Jadi dalam sehari itu ibu bisa melakukan teknik mengaji ini kurang lebih 3 kali. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ibu juga bisa masukkan ini ke dalam jadwal harian ya Bu ya. Ibu mau ya? Baik, saya jelaskan ya Bu ya. Jadi nanti ketika ibu sudah melakukan latihan itu secara mandiri, ibu bisa mengisi di kolom M. Baik, paham ya? Kemudian ketika ibu diingatkan oleh perawat atau teman ibu bisa mengisi di kolom yang B di sini ibu. Kemudian untuk ketika ibu lupa atau tidak melakukan latihan, ibu bisa mengisi di kolom T. Paham ya? Terima kasih. Kemudian bagaimana sih perasaan ibu saat ini saat menggunakan teknik mengaji? Merasa lebih nyaman sih karena udah tahu ternyata ada cara buat biar enggak gangguan gitu loh kan. Jadi lebih nyaman ya Bu ya, karena Iya. udah tahu bagaimana cara untuk mengontrol itu. Coba deh ibu ulangi. Tadi apa sih pengertiannya, tujuannya, dan cara melakukannya gimana? Tadi tekniknya namanya Teknik mengaji ibu ya. itu untuk mengusir suara-suara itu dengan cara pokoknya kita harus nolak suara itu gitu. Terus tujuannya biar kita yang menguasai diri sendiri, biar kita nggak kalah. Terus kalau apalagi setelah tujuan Cara melakukannya gimana ibu? cara melakukannya Iya. pokoknya kalau misalnya ada suara yang datang kalau lagi sendiri berarti ngomongnya di dalam di langsung Iya. pergi kamu suara palsu gitu kan. Kalau misalnya lagi ada orang ngomongnya di dalam hati. Baik, luar biasa, itu sudah bisa. Ya, hebat sekali ibu. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sudah selesai ya Bu ya tentang teknik mengaji. Untuk besok saya akan kembali lagi ke sini. Mungkin pukul 9, apakah ibu bersedia? Ya, jadi besok saya akan kesini lagi untuk mengajarkan teknik yang lain ibu. Karena masih ada beberapa teknik yang belum saya ajarkan. Untuk tempatnya di sini lagi aja ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ibu. Selamat beristirahat ya. Saya permisi. Selamat pagi.